Moza. Rambayu sakit. Ya. Lagi. Yopan dispen. Aisyah dispen. Aisyah. Ada dispen. Oke. 11.3. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke, sudah. Pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas mengenai sistem respirasi pada manusia. Sebelum kita bicara mengenai sistem respirasi pada manusia, pengen tahu perasaan kalian hari ini sebelum belajar biologi. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Kemudian kalian maju ke depan, tempelkan perasaan kalian pakai sticky note ya. Oke. Ada dong. Siapa yang mau duluan? Dapat menganalisis struktur anatomi dan fungsi organ-organ penyusun sistem pernapasan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kelainan atau gangguan sistem pernapasan dan solusinya dari berbagai informasi kesehatan yang valid. Sebelum mulai, masih ingatkah pelajaran minggu yang lalu? Masih. Pencernaan. Pencernaan. Itu ada gambar nih. Mengingat kembali memori kalian minggu lalu, bagian A itu tentang apa? Yang B, yang C. Besar. Halus. Yang E. Yang F. FF. Ini ada gambar nih. Sebelahnya tuh ada asap rokok. Ya. Kemudian yang di sebelahnya lagi ini ada paru-paru. Ada gambar unik di dalam paru-paru itu yang disebut dengan kanker paru-paru. Jadi di dalam paru-paru tersebut ada sel asing dan asing yang tumbuh di dalamnya yaitu kanker. Nah, apakah hubungan antara asap rokok dengan kanker
Ada zat itu. Apa sih hubungan asam rokok kok bisa menyebabkan kanker paru-paru? Ada apa? Ada zat yang berbahaya di dalam rokok. Apa aja zatnya? Nikotin. Yang sebelah sini? Oh, ada tadi ya. Ini apa lagi? Apa lagi mau kasih lantai? Ada zatnya. Oke, baik. Ternyata asap rokok dapat menyebabkan kanker paru-paru karena ada zat-zat berbahaya. Sistem respirasi. Ini kalian sudah terbentuk beberapa kelompok ya. Kelompok audio di sebelah mana? Auditori. Ini auditori. Kelompok kinestetik. Ini kan ya. Kelompok visual. Sudah ini. Baik. Kita ngomong bentar ya mengenai sistem respirasi. Halo teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita. Besar karena volume udaranya juga makin bertambah. Kemudian pada saat ekspirasi, apa yang terjadi untuk mekanisme pernapasan dada? Relaksasi ya. Kalau dia kontraksi pada saat inspirasi, kalau ekspirasi dia relaksasi otot tulang rusuknya. Jadi kebalikannya. Otot tulang rusuknya relaksasi, volume dadanya mengecil karena udara. Untuk kelompok audio, visual ini visual ya? Visual, ini kalian mengerjakan fase 1 orientasi pada masalahnya. Di situ ada artikel ya. Artikel silakan kalian mengerjakan. Pertanyaannya ada di sini. Ada dua. Dibagi aja, langsung ada. Silakan ada pertanyaan ya, bagaimana virus COVID bisa menyerang pernapasan pada manusia? Nah, itu silakan kalian isi. Kemudian untuk kinestetik ya ini. Kinestetik ini mengerjakan fase 3. Fase 3 itu ada gambar sistem pencernaan. Jadi kalian
ada yang tidak mengerti silakan tanya. Gimana? Ini sudah nanti dipresentasikan NJ. Ya, tolong aksennya ya. Ada cowok juga. Gak apa-apa ya. Yang komisinya aku ya, ini. Jadi ya. Saya Muhammad Jason Arya Pamungkas. Saya Dewi Ramadhani, saya Dokita, saya Rizwayani Kamini, saya Ilustrasi, saya Roda Ayu. Selanjutnya kami akan menerangkan hasil presentasi kami. Pertanyaannya, bagaimana keadaan paru-paru pada orang yang terjangkit virus COVID-19? Gimana pertanyaannya tadi? Ini apa kayak ada corona itu. Terus kan corona itu kan pertamanya katanya dari Cina. Dia tuh bisa nyampe ke Indonesia itu kayak gimana penyebarannya? Terima kasih. Ya, tersebut. Ya, silakan. Kelompok visual. Kontak langsung dengan permukaan yang terkontaminasi dan interaksi dekat dengan individu yang terinfeksi. Penanganan ya. Sebenarnya, pertemuan visa dan mobilitas penduduk juga berperan dalam penyebaran global virus ini. Langkah-langkah pengendalian dan kesadaran masyarakat itu sangat penting untuk meminimalisirkan resiko penularan. Oke, baik. Oke, sudah. Baik, presentasi kami kami akhiri presentasi kami. Mohon maaf kata dengan dari kelompok kami akhiri. Mengenai sistem pernapasan, bahwa sistem pernapasan itu adalah organ yang terpenting buat kita semua, benar nggak? Benar. Sistem pernapasan itu membantu proses metabolisme tubuh. Ketika kita mengambil oksigen dari luar, kemudian mengeluarkan karbon dioksida, itu bukan hanya kegiatan yang sederhana itu, tetapi di dalam proses tersebut ada banyak sekali proses metabolisme tubuh yang ikut bekerja di dalamnya. Apabila ada satu organ dari sistem pernapasan yang rusak, maka akan mempengaruhi kesehatan pada tubuh kita. Bentar ya, Nak. Oke, refleksi pembelajaran hari ini. Apa sih bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Tanya jawab. Tanya jawab. Kemudian Mengorek-orek tentang korek-korek kesalahan. Kemudian apa pelajaran penting yang kamu dapatkan dari proses pembelajaran kita kali ini? kinerja sistem pernapasan. Jadi mengetahui proses dari sistem pernapasan. Baik. Tantangan apa sih yang kamu temui dari materi ini? Tantangannya? Tantangannya? Mengetahui penyakit yang ada pada paru-paru. Baik, tugas akhir ya. Ibu minta 5
mulai. Wah, selesai. Bisa.